Good afternoon, ladies and gentlemen. In this session, I would like to present the simulation of how to choose and organize mathematics materials for the 4th grade students of elementary school. Contoh pemilihan dan pengorganisasian materi pelajaran. Mata pelajaran matematika untuk kelas 4 semester 1 dengan tema 4 kelipatan dan faktor bilangan dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Seperti kita ketahui bersama bahwa mata pelajaran adalah implementasi dari isi pokok kurikulum. Maka dari itu, marilah kita lihat rencana pelaksanaan pembelajaran berikut ini yang di dalamnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator serta tujuan pembelajaran. Pada kompetensi inti terdapat KI 1.3, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI.4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak. Kompetensi dasar dan indikator. Terdapat dua kompetensi dasar, yaitu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan dan mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Berikutnya, indikator. Yang pertama, menyebutkan bilangan dari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan tertentu. Yang kedua, menyebutkan faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan dari dua bilangan. Dan yang ketiga, menyebutkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Adapun tujuan pembelajaran adalah pada akhir pembelajaran siswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan perbedaan kelipatan dan faktor suatu bilangan dengan tepat. 2. Mampu mencari faktor dari suatu bilangan dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu mencari faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Mari kita lihat materi pelajaran yang saya pilih yang sudah tersedia di buku LKS kelas 4 SD. Pada bagian pertama, terdapat definisi dari kelipatan suatu bilangan dan faktor suatu bilangan beserta contoh-contohnya. Pada lembar berikutnya, di sini dijelaskan perbedaan antara kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Pada lembar berikutnya, di sini anak-anak akan belajar bagaimana menentukan faktor suatu bilangan. Ada beberapa cara yang disajikan pada materi pelajaran tersebut, yaitu ada cara pertama, misalkan angka 12 dibagi angka 12, dan seterusnya. Kemudian dengan cara kedua, dan dengan cara ketiga, di sini terdapat contoh-contoh cara menentukan faktor dari suatu bilangan secara detail. Bagian berikutnya adalah bagaimana menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan, dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau FPB. Berdasarkan materi pelajaran di atas, marilah kita mencoba menganalisa pemilihan dan pengorganisasian mata pelajaran matematika tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis mata pelajarannya. Yang pertama, di sini jenis pelajarannya adalah pengetahuan, ya, matematika. Jenis keterampilannya adalah berhitung dan problem solving atau bagaimana cara menyelesaikan masalah. Berikutnya, pemilihan mata pelajaran. Kita melihat ada 3 prinsip. Yang pertama adalah relevansi. Bagaimana materi pelajaran tersebut relevan atau sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Seperti kita tahu bahwa kemampuan siswa untuk kelas besar atau kelas tinggi, di sini kelas 4,
mereka sudah mampu untuk tidak hanya mengingat dan memahami, tetapi juga bisa menerapkan suatu rumus dalam mencari di sini kelipatan dan faktor bilangan. Yang kedua, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, di mana siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi kelipatan dan faktor bilangan. Prinsip yang kedua adalah konsistensi. Banyaknya materi disesuaikan dengan banyaknya indikator hasil belajar. Seperti kita tahu bahwa indikator tersebut di atas tadi, bahwa materi dimulai dari kelipatan, kemudian faktor bilangan, dan faktor persekutuan dari dua bilangan. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yaitu tingkat keluasan dan kedalaman materi cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Seperti kita lihat di atas tadi bahwa materi pelajaran yang disajikan mencakup tidak hanya definisi, tetapi juga contoh-contoh mencari kelipatan bilangan dan faktor bilangan sampai dengan faktor persekutuan dari dua bilangan dan FPB-nya. Artinya, materi yang diberikan sudah cukup luas dan dalam. Yang terakhir adalah pengorganisasian atau penataan mata pelajaran. Di sini yang pertama kontinuitas, sistematis dan berkelanjutan. Ya, materi yang diberikan tadi dari awal sangat sistematis, bagaimana siswa mengenal definisi, kemudian melihat contohnya, kemudian mereka mengetahui cara-cara menentukan kelipatan dan faktor bilangan yang berkelanjutan. Dalam arti bahwa dari awal diajarkan operasi perkalian dan operasi pembagian. Berkelanjutan maksudnya perkalian digunakan untuk mencari kelipatan dan pembagian digunakan untuk mencari faktor bilangan. Kedua adalah urutan. Sesuai urutan logis, ya kita tahu secara logika, sebelum anak bisa mencari kelipatan dan faktor bilangan, anak harus paham dulu dengan operasi hitungan perkalian dan pembagian. Kemudian secara psikologis sesuai dengan usia perkembangan anak, bahwa di kelas 4 anak sudah bisa mencapai C3 dan C4, ya, tidak hanya C1 dan C2. Dan kronologis di sini bahwa sesuai dengan diberikannya step-step pembelajaran di atas. Artinya ketika anak sudah paham dengan perkalian, akan dilanjutkan dengan mencari kelipatan. Anak sudah paham dengan pembagian, akan dilanjutkan dengan mencari faktor bilangan. Dari satu bilangan, kemudian persekutuan dari dua bilangan sampai ke faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Dan yang ketiga, di sini integrasi. Ada keterpaduan antara materi kelipatan dan materi faktor bilangan di sini. Maksudnya adalah perkalian tidak hanya sekedar sebuah perkalian dua bilangan atau lebih, tetapi perkalian bisa digunakan untuk mencari kelipatan. Kemudian sebuah operasi hitungan pembagian tidak hanya sekedar pembagian, tetapi bisa untuk mencari faktor bilangan dan faktor persekutuan. Dan yang terakhir, dengan pengembangan materi tersebut dalam bentuk soal cerita, ya mungkin pada bab berikutnya, nah itu bisa memberi makna yang lebih komprehensif kepada siswa bahwa kelipatan dan faktor bilangan bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Demikian presentasi, simulasi, pemilihan, dan pengorganisasian mata pelajaran matematika. Well everybody, thank you very much for your attention. Have a nice weekend and see you later.